Bismillahirrahmanirrahim. Lingkungan hidup artinya tempat kita tinggal di mana? Bumi. Saya coba gambar bumi ya. Mudah-mudahan tidak seperti gambar anak SD. Ya. Nah, anggap aja begini. Anggap aja ini bumi kita. Mirip ya? Walaupun barang mirip, yang penting teman-teman paham ya. Ini anggap saja bumi kita, tempat yang kita tinggali bersama. Kalau saya tanyakan umur bumi kita, ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu? Umur bumi yang kita tempati ini berapa tahun? Atau mau browsing dulu boleh? Browsing dulu. Kalau teman-teman browsing, data NASA itu sekitar 4,5 miliar tahun umurnya. Lama gak? Lama. Ada ilmuwan lain, barat juga, menyebut sekitar 12 miliar. Kalau referensi ulama dunia Islam, teman-teman kalau baca Ibnu Katsir, beliau menyebut sekitar 18 miliar. Mana yang benar? Benar secara hakiki ya wallahu a'lam bishawab. Tapi secara ilmu, secara ilmiah, ketemu angka-angkanya kurang lebih sekian. Artinya bumi yang kita tempati ini umurnya sudah bermiliar-miliar tahun, antara 4 sampai 18 miliar tahun. Bukan juta lagi ya, tapi miliar tahun. Sehari saja cukup lama ya, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, apalagi ini miliaran tahun. Sekarang kita bandingkan dengan umat manusia, dengan masa kita. Manusia pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kita harus yakin manusia pertama Adam, bukan evolusi dari simpanse, bukan ya. Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam ke zaman kita berapa tahun, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau dari zaman kita ke ketika baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah, berapa tahun? 1448 ketika Nabi hijrah, kurang lebih 1500-an lah, kita ambil bulat saja. Kalau dari zaman kita ke Nabi Isa alaihissalam berapa tahun? 2022. Itu tahun-tahun yang kita ingat. Kalau dari zaman kita sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam berapa tahun? Artinya kalau kita ke Nabi Muhammad saja 1500-an, ke Nabi Isa sekitar 2000-an, Nabi Isa ke Nabi Ibrahim juga gak mungkin jutaan tahun juga. Nah, masih ribuan. Ada ilmuwan yang menyebut dari kita ke Nabi Ibrahim itu sekitar hanya 10.000 tahun. Hanya 10 tahun. Lalu dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam juga sekitar 10.000 tahun. Berarti umat manusia umurnya baru berapa tahun? Hanya 20 ribuan tahun ya. Karena kalau di dalam sejarah Islam bisa kita runut nasab, silsilah. Ambil Habib, misalkan Habib Muhammad Lutfi bin Yahya bin Hashim, dan seterusnya ke atas, nanti sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari baginda Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Lu'ay bin Kilab, seterusnya bin Bir bin Mudrika bin Kinanah, sampai bin Adnan, sampai bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Ya kan? Dari Nabi Ibrahim bin Asar, seterusnya sampai ke Adam alaihissalam. Itu rentan waktu sekitar 20.000, 30.000. Belum lama. Umat manusia itu baru puluhan ribu tahun. Kalau saya ambil perbandingan, oke lah, saya ambil bulat, misalkan umur bumi kita ambil aja 5 miliar ya. 5 miliar, nolnya berapa? 5 miliar.
Bila dibanding umat manusia, oke lah kita tambahkan, nggak usah 20, 30, ambil aja misalkan 50.000 tahun. Ini banding ini berapa? 100.000 ya? 100.000 perbandingannya. Oke. Sekarang kita buat timeline. Kalau kita buat timeline, misalkan ini garis waktu bumi, ini dibagi titik-titik 100.000, banyak banget ya. Oke ya. Kita ambil aja berarti umat manusia ada di mana? Garisnya. Di sini ya, di ujung sekali. Di sini rentan misalkan puluhan tahun dari Nabi Adam sampai kita. Sini. Nah, yang di sini di miliaran tahun sebelum Allah menurunkan Nabi Adam, kira-kira di bumi terjadi apa? Ada apa di bumi? Tahu nggak? Misteri. Ada misteri. Kira-kira mungkin nggak ada umat sebelumnya. Mungkin kalau binatang sudah pasti ada. Tumbuhan, binatang, ekosistem di bumi sudah ada. Kalau di kitab Ibnu Katsir dijelaskan kitab Bidayah wa Nihayah, ada sebelumnya umat jin, ada bangsa Hind dan juga bangsa Bin sebelumnya. Kau tahu tafsirnya merujuk kepada surah Al-Baqarah yang Allah firmankan kepada baginda Nabi ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengabarkan bahwa Allah akan menciptakan di bumi ini khalifah, pemimpin manusia. Dan kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Malaikat menjawab pada Allah, qalu atas'alu fiha may yufsid fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, kenapa Engkau hendak menciptakan makhluk atau orang yang akan membuat kerusakan di bumi, yang akan menumpahkan darah, bunuh-bunuhan, perang dan sebagainya? Kata malaikat, padahal kami para malaikat ini wa yasfiku dima ya. Wa nahnu, kata malaikat, wa nahnu nusabbika wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Bahwa malaikat itu sebenarnya senantiasa memuji, bertasbih dan juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa rahasianya? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa Allah lebih tahu dari apa yang diketahui oleh para malaikat. Malaikat tidak tahu ada rahasia. Ada rahasia di balik penciptaan kita umat manusia. Yang minimal Allah jadi dikenal nggak dengan adanya kita manusia? Dikenal ya. Jadi ada yang ingkar nggak sama Allah? Ada yang bantah nggak sama Allah? Yang nggak nurut nggak sama Allah? Ada. Jadi ada yang taat banget nggak sama Allah? Ada ya. Jadi seru. Mungkin dunia kalau nggak ada manusia nggak seru. Bermiliar-miliar tahun, dunia gitu-gitu doang, nggak seru. Ciptain manusia jadi seru kan? Ya kan? Karena sebelumnya makhluk Allah yang lain semuanya taat. Bahkan iblis, setan pun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam taat gak? Taat sama Allah, semuanya nurut sama Allah. Tumbuhan, binatang, malaikat, bahkan jin, semuanya. Kalau jin ketika itu enggak, karena sudah berbunuh-bunuhan di kita. Ketika Allah ciptakan manusia, baru nih ada makhluk Allah yang Allah anugerahkan akal, pikiran. Kalau bahasa Indonesia ada cipta, rasa, dan karsa, diberi pilihan, diberi petunjuk. Terserah, tinggal mana yang mau pilih. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana yang mau dipilih, jalan kebenaran atau jalan kesesatan? Terserah mana yang mau dipilih. Jelas Allah sudah berikan petunjuk, itu ada semua, dan diberikan kita akal untuk menimbang, diberikan hati untuk merasakan, intuisi kita dan sebagainya. Dan semuanya kita yang akan dimintain pertanggung jawaban kelak. Ya heran. Walaupun kalau dunia ingin stabil, saya lebih setuju ya, lebih condongnya kenapa harus di akhirat. Kalau di dunia, reward punishment itu di dunia kayaknya lebih stabil dunia. Ya enggak? Mencuri, bermaksiat dan sebagainya langsung dapat azab yang baik, langsung dapat reward, dapat pahala dan jannah di dunia.
Tapi kembali lagi, dunia jadi akhirnya nanti stabil, seru nggak? Nggak seru. Maka ini sudah sunatullah, dunia bagaimana seperti ini adanya itu sudah sunatullah. Oke. Itu dari manusia. Sekarang dari alam bermiliar-miliar tahun sampai dengan para nabi, sampai Nabi Muhammad ini, dunia stabil nggak? Stabil kalau kita bicara lingkungan hidup. Kalau kita bicara lingkungan, sudah ada pencemaran loh, sudah ada limbah pabrik loh, sudah ada plastik-plastik loh, sudah ada pembalakan hutan loh, babat hutan. Nggak ada, belum ada. Karena para nabi dulu diutusnya di jazirah, nggak ada hutan, jazirah. Mau balak yang mana, umat-umatnya. Paling mereka bangkangnya sama nabi, pada ribut, perang, dan sebagainya. Dari mulai Nabi Adam, putra-putranya ya, nanti Idris, Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai bahkan Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kerusakan lingkungan kita ini dimulai dari mana? Saya mau jawab, dimulai dari mana? Ketika munculnya pabrik-pabrik ini. Dari ketika modernisasi ini dimulai dari mana? Di globalisasi, ya, diawali kalau sekarang sudah 5.0 ya, dimulai dari industri 1.0, 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 sampai sekarang modern. Mulainya dari mana? Dari Eropa. Biang keroknya, tanda kutip ya, saya katakan biang kerok. Kalau biang kerok kemajuan teknologi ya juga Eropa. Biang kerok kerusakan alam juga Eropa. Dimulai dari revolusi industri di Prancis. Dulu sebelum ditemukannya mesin, Eropa itu masih tanda kutip primitif. Mereka hidup bertani, mengelola sawah untuk makan hari ini dan musim setelahnya, musim dingin kan, musim dingin dan sebagainya. Seperti itu berulang terus. Ketika sudah abad Renaissance, pertengahan ada revolusi industri di Prancis, dimulai ditemukan mesin, alat produksi, akhirnya mulai bertani secara besar-besaran. Terus mulai dibikin pabrik. Mereka sudah mulai maju, mulai menginvasi kan, menjajah, iya kan? Ya dari Prancis, Spanyol semuanya, ada Portugis itu Portugal ya, yang nanti malam makan lawan Maroko. Sampai ke negara-negara apa lainnya, sampai ke Belanda yang akhirnya ke Indonesia menjajah, yang semalam kalah sama Argentina. Sampai menjajah ke Indonesia. 1602 kalau teman-teman belajar sejarah, VOC kan datang ke Indonesia dengan kapal dagangnya, tapi alih-alih berdagang ternyata menjajah. Itu diawali dari situ. Setelah itu bangun pabrik di mana-mana. Tadi presentator sajikan itu ada limbah industri, limbah plastik dan sebagainya, babat hutan. Babat hutan kalau alatnya belum canggih, kira-kira 1 hektar itu berapa lama bisa habis pohon? Lama sekali kan? Baru mau motong 1 pagi, pohonnya udah gede kalau hutan kan? Pakainya cuma kampak. Kan udah capek, istirahat dulu seminggu. Kalau udah gitu, kan kehujanan sakit, tepar seminggu. Nggak kelar-kelar 1 pohon. Tapi karena Eropa punya alat canggih, mesin, pakai mesin, babat sehari, tumbang semua, habis di bawah. Itu sisi negatif. Sisi positifnya tentu dari kemajuan teknologi banyak kali bagi kita. Kita kuliah jadi mudah. Teman-teman akses ke sini karena ada mobil, ada pikun, ada Grab sebagainya, mudah kan? Memudahkan urusan manusia. Tapi kita sudah dimudahkan teknologi, berarti timbal baliknya kita harus bijak dalam penggunaan supaya alam kita tetap bertahan. Rusaknya alam kita akibatkan kita semua yang membuat kerusakan ini. Kalau di Quran ada ayat bahwa Allah awalnya hendak menitipkan amanah ini kepada gunung, kepada lautan, semuanya menolak. Tapi yang mampu memikul siapa? Manusia. Maka amanah khalifah di bumi ini ya manusia. Kita semua yang bertanggung jawab terhadap baik dan buruknya ekosistem alam kita. Karena kalau binatang 100-100-nya singa, kira-kira singa makan 1 ekor kerbau cukup nggak? Nggak habis malah. 100-100-nya singa dia berburu makan 1 kerbau, makan 1 keluarga. Nggak habis, bahkan bisa dimakan binatang-binatang lain dalam rantai ekosistem ya. Tapi ya teman-teman, kalau nonton National Geographic kan, hutan Sandi
Afrika, kayak Islam, flora dan fauna di sana seperti itu. Tapi kalau manusia, kita perutnya kecil, ya kan, kerbau seberapa banyak pun bisa habis oleh kita, hutan seberapa banyak pun bisa habis oleh kita. Binatang yang makan tumbuhan kayak jerapah, sapi, kayaknya selapar-laparnya mereka paling makan pohon satu atau rumput udah habis, udah kenyang kan. Rumput sedikit, rumput dalam satu lapangan itu mungkin yang sini dimakan kenyang, besok makan sebelah sini, yang sini belum sempat dimakan, yang sini udah nunggu. Jadi lestari. Kalau manusia, kalau kita perutnya kecil, babat hutan, hektar baru selesai, nggak ditanemin, kainnya sudah dibalak dan sebagainya. Dan itu terjadi di Sumatera, Kalimantan. Apalagi Kalimantan nanti kalau ketika dibangun ibu kota baru, korbannya pasti hutan makin habis juga, lebih tempat lain. Kalau kita bicara lingkungan hidup, ya itu akhirnya kerusakan, lawannya adalah kemajuan ya, teknologi dan sebagainya. Tugas kita supaya di tengah-tengah kita tetap tidak anti kemajuan, tapi tetap bijaksana. Ketika kita nebang pohon, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menanam kembali. Walaupun yang kita lakukan mungkin tidak sebanding dengan aksi-aksi pembalakan liar di hutan-hutan pulau lain. Kita nanam paling satu, udah gitu nanamnya paling tanaman tanaman hias ya, bukan pohon kayu yang menghasilkan banyak oksigen. Tapi setidaknya sekecil apapun kita menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Kayak AC ini kan kalau terus-menerus dipakai juga mengakibatkan hawa panas di luarnya. Ya kalau kita nggak pakai AC, matikan. Jadi itu salah satu pola hidup kita supaya lebih bijaksana. Karena kita mungkin tidak bisa melawan korporasi besar, perusahaan-perusahaan besar yang membuang limbah, yang merusak alam. Tapi setidaknya kita ada di pihak mana? Ketika kisah Nabi Ibrahim dibakar, ada kisah Fabel, kisah binatang. Cicak itu berusaha meniup api supaya membesar. Lalu ada katak berusaha menyiram air dengan mulutnya supaya padam. Padahal pengaruh nggak cicak sama katak berbuat begitu? Nggak ngaruh sama sekali. Cicak mau niupin sampai dia bengek juga nggak akan. Jadi nggak ngaruh. Katak mau cemprotin air sampai dia mulutnya keselak juga ya, nggak akan ngaruh, nggak ada pengaruhnya. Tapi dia menunjukkan berpihaknya kemana. Apakah dia pro dengan Raja Namrud atau pro terhadap Nabi Ibrahim AS. Kita juga harus menunjukkan seperti ini. Mungkin kita kontribusinya tidak besar, tidak banyak, tapi kita tunjukkan kita berpihak kepada keseimbangan lingkungan yang kita tempati. Karena di Islam itu innamal a'malu binniyah. Kembali kepada niat kita supaya alam ini tetap lestari. Niat kita supaya kita ingin keseimbangan ya. Mungkin kontribusi kita nggak besar dibanding pengerusakan alamnya, tapi kita separakan lagi teman-teman yang mahasiswa agent of change, kalau bisa suarakan itu untuk kestabilan. Dimulai dari kita, dimulai dari rumah kita, lingkungan kita, insya Allah ada kontribusinya sekecil apapun itu. Itu terkait lingkungan teman-teman. Kita masih cukup waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Saya jeda dulu.